Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Winoto dengan NIM 202 104 104 00001 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Rifki Jabat Safik dengan NIM 2021 04 104 00003 dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Zahra Maria Putri dengan NIM 2021 04 1004 00034 dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami telah melaksanakan program kreativitas mahasiswa Muhammadiyah dengan subtema pengabdian masyarakat dengan judul pemanfaatan lingkungan pesisir dengan mengelola sampah menjadi energi listrik yang dibimbing langsung oleh dosen Assoc Prof. Insinyur Anwar Ilmar Ramadan, PhD, IPM. Berikut pemaparan dari tim kami yaitu tim Cakrawala. Latar belakang kemajuan suatu wilayah tengah menjadi fokus utama dalam pemerataan energi. Salah satunya yang kami lakukan melakukan pembersihan terhadap wilayah pesisir, terhadap sumber daya laut yang sangat berharga. Dalam kegiatan kami memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Salah satunya merubah sampah yang berada di pesisir laut untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik, sehingga sampah yang berada di bak. Dalam pemanfaatan ini, lingkungan pesisir seringkali tidak optimal, terutama dalam hal pengelolaan sampah, sehingga impact-nya bak sampah menumpuk di wilayah Kelurahan Kalibaru. Tujuan program kami yaitu program kreativitas mahasiswa dalam subtema pengabdian masyarakat. Yang pertama, pemerataan potensi Kelurahan Kalibaru secara konkret, terutama pada kebiasaan masyarakat yang ada pada di pesisir dan potensi yang ada pada laut pesisir. Yang kedua, terciptanya kelompok yang tidak hanya berfokus pada mata pencarian, melainkan juga masyarakat peduli akan lingkungan sekitar. Yang ketiga, terciptanya kesadaran akan potensi baik pada aspek sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang keempat, terbangunnya kolaborasi antar masyarakat dengan tim Cakrawala, kelompok ormas, dan pemerintahan dalam mengelola sampah yang berada di lingkungan pesisir. Yang kelima, meningkatkan edukasi pengelolaan sampah baik pada kelompok masyarakat yang sudah ada maupun kelompok organisasi masyarakat di Kelurahan Kalibaru. Latar belakang masyarakat yaitu suatu wilayah Kelurahan Kalibaru khususnya di RW 01 sudah menjalani kerja bakti di wilayah pesisir setiap pagi yang dilakukan oleh petugas PPSU penanganan prasarana dan sarana umum. Namun jumlah anggota PPSU masih berbanding jauh dan mengalami kewalahan untuk membersihkan luas pesisir yaitu sekitar 6 hektar. Dari hasil survei yang ditemukan terdapat bak sampah yang over capacity yang mengakibatkan sampah yang berserakan ke jalanan sekitar lingkungan warga. Dikarenakan bank sampah yang tidak terkontrol oleh pemerintah lingkungan setempat, sehingga kami berinovasi mengolah sampah tersebut menjadi energi listrik, di mana akan dimanfaatkan oleh nelayan dan warga sekitar. Berikut gambar dari tidak terkontrolnya bank sampah yang berada di wilayah Kalibaru. Permasalahan yang dihadapi yaitu yang pertama, pendidikan rendah. Solusinya meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah sehingga menjadi kebermanfaatan yang berkelanjutan. Yang kedua, rata-rata pendapatan masyarakat. Solusinya meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara merawat lingkungan pesisir yang dekat pada permukaan laut. Yang ketiga, rata-rata masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Solusinya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjang kreativitas dari masyarakat tersebut. Metode pelaksanaan yang pertama, kami melakukan survei
untuk daerah sasaran. Yang kedua, kita menemukan sasaran yaitu Kelurahan Kali. Yang pertama, kami melakukan survei daerah sasaran. Yang kedua, sasaran mitra kami sesudah disurvei, kami melakukan kerjasama kepada Kelurahan Kalibaru. Terus yang ketiga, tahap perencanaan. Perencanaan ini kami rakit sesuai rundown yang tersedia pada laporan akhir. Terus yang keempat, waktu dan roadmap kegiatan. Yang kelima, izin pelaksanaan. Dalam pelaksanaan tentu kami memiliki izin yang jelas. Sudah memiliki izin yang jelas. Tahap yang keenam, sosialisasi program. Tahap ketujuh, kami melaksanakan tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini kami laksanakan terhadap lingkungan di M1 khususnya di Kelurahan Kalibaru bersama dengan Ormas dan tim relawan. Sesudah kami melakukan tahap pelaksanaan, selanjutnya kami melakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah kami jalani. Hasil yang dicapai dan potensi keberlanjutan. Sosialisasi program. Sosialisasi ini dilakukan pasca mendapatkan izin oleh lurah setempat, yaitu pada bulan Maret 2024, bertempat di pesisir laut Kalibaru. Kegiatan ini dihadiri oleh warga setempat yang sangat antusias mengetahui adanya kegiatan untuk kebermanfaatan guna mengurangi sampah yang kian lama tidak terkontrol di bak sampah. Kini ada alternatif solusi. Kami dari tim Cakrawala, tim Cakrawala ini dan para relawan berusaha untuk memberikan arahan untuk warga agar tidak membuang sampah sembarangan, agar di lingkungan laut pesisir dapat terjaga dan nelayan bisa memenuhi sandang pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Berikutnya ada hasil yang dicapai dan potensi keberlanjutan. Di sebelah saya ada alat pembangkit listrik tenaga sampah portable. Gimana sih cara mekanisme kerjanya? Berikut adalah mekanisme kerjanya. Yang pertama, sampah organik ataupun anorganik akan dimasukkan ke dalam bagian tempat pembakaran yang berada di bawah. Yang kedua, saat sampah terbakar, air yang berada di boiler dan pipa akan terkonduksi oleh panas dan dari api yang akan mendidihkan air. Yang ketiga, hasil dari proses tersebut akan menciptakan uap yang akan dialirkan menuju turbin uap pada sisi lain mesin, memutarkan dan menghasilkan energi listrik. Jenis-jenis sampah itu ada 3. Yang pertama itu sampah organik. Jenis-jenis sampah itu ada 3, yaitu yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik itu sampah yang bisa diuraikan. Yang kedua yaitu sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan. Dan yang ketiga adalah sampah campuran, yaitu sampah antara yang bisa diuraikan dan tidak bisa diuraikan. Dan di sini ada komposisi variasi sampah, yaitu yang pertama sampah organik. Masanya itu 8 kilo, keterangannya masa sampah awal pembakaran. Yang kedua ada sampah anorganik, masanya itu 6 kilo. Masa sampah ditambahkan tiap 15 menit 2 kg tiap penambahan. Sama sampah campuran juga seperti itu. Jadi hanya itu 14 kilo. Jadi total dari ketiga variasi yaitu totalnya 14 kilo. Hasil yang dicapai dan potensi keberlanjutan. Ya, di sini ada grafik perbandingan kerja turbin terhadap kerja generator. Kinerja pada variasi 1 terdapat hasil yaitu 494,06 kJ per kilogram dengan daya yang dihasilkan 0,054 kW. Dan variasi 2 dan variasi 3 dapat 570,4 kJ per kilogram dengan daya yang dihasilkan 0,09 kW. Selanjutnya itu variasi 2. Variasi 2 terdapat 629,8
kilojoule atau kilogram per kilogram dengan daya yang dihasilkan 0,13 kW. Selanjutnya ada tabel hasil pengujian sampah kinerja generator. Yang pertama, variasi pertama menghasilkan tegangan 12,6 volt, arus 4,3 ampere dan daya 0,054 kW. Dan variasi kedua menghasilkan tegangan 16,51, 7,7 ampere dan daya 0,13 kW. Variasi ketiga menghasilkan tegangan 13,4 volt, 6,7 ampere dan daya 0,09 kW. Dan selanjutnya ada tabel hasil pengujian sampah waktu mendidihkan air. Variasi pertama, waktu yang dibutuhkan 60 menit dengan temperatur mencapai 100 derajat Celcius dan menghasilkan tekanan 1,2 bar. Variasi kedua, waktu yang dibutuhkan 35 menit dengan temperatur 100 derajat Celcius dan menghasilkan 1,5 bar. Selanjutnya variasi ketiga, waktu yang dibutuhkan sebesar 45 menit dengan temperatur 100 derajat Celcius dan menghasilkan 1,6 bar. Selanjutnya ada jenis sampah anorganik adalah jenis sampah yang paling optimal ditinjau dari segi waktu pembakaran. Temperatur rata-rata terbesar yang dihasilkan sebesar 287,6 derajat Celcius. Yang kedua, efisiensi termal terbesar dihasilkan sebesar 42,5%. Kemudian daya listrik terbesar dihasilkan sebesar 130 watt. Selanjutnya pada tahap terakhir, tim Cakrawala mengevaluasi dari sistem kinerja pada alat pembangkit listrik tenaga sampah portable sudah baik dan berjalan dengan baik. Sehingga setelahnya ketika kegiatan ini berakhir, tim Cakrawala akan terus berkoordinasi dengan pihak Ormas Kelurahan Kalibaru untuk melihat perkembangan secara berkala. Tim Cakrawala dan pemangku jabatan juga akan terus menjalin silaturahmi. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang didapat secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar. Meski terjadi beberapa kendala, tim Cakrawala tetap bisa mengatasinya sehingga bisa mendapatkan nilai tambah dari masyarakat pesisir untuk tim Cakrawala dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain penerapan alat pembangkit listrik tenaga sampah portable, pemikiran masyarakat juga sudah kami arahkan melalui sosialisasi menjaga lingkungan agar lingkungan yang tercemar kembali menjadi bersih sehingga tidak menimbulkan beberapa penyakit. Nelayan juga tidak lagi khawatir dalam mencari mata pencariannya dan masyarakat dampak keberlanjutannya dapat menikmati hasil sandang pangan dari sumber daya laut di wilayah pesisir Kelurahan Kalibaru. Dan dalam pengujian kinerja alat tersebut yang telah diuji coba kembali, masyarakat dapat mengetahui bahwa kinerja alat dapat maksimal ketika menggunakan sampah organik. Selanjutnya saran yang didapat untuk kelompok kami atau tim kami, yang pertama ada peningkatan dan penjalinan komunikasi lebih lanjut perlu dilakukan sehingga program yang dijalankan bisa dengan berkelanjutan sehingga wilayah pesisir dapat bersih secara bertahap. Yang kedua, hendaknya program yang ada disesuaikan lebih intens lagi dengan waktu dan kondisi sehingga dapat berjalan dengan rencana. Yang ketiga, ada pendistribusian listrik yang dihasilkan bisa merata di wilayah pesisir dan bisa digunakan dalam hal apapun untuk masyarakat Kelurahan Kalibaru. Yang terakhir, ada pada pelaksanaannya tim Cakrawala lebih intens untuk menggelorakan pentingnya menjaga lingkungan, terutama di wilayah yang ditempati. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan.